siang. Mel, perasaan lu baru aja izin makan siang sama Tristan setengah jam yang lalu, udah balik ke sini lagi aja. Lu makannya nggak dikunyah apa gimana sih? Terus kenapa bete begini mukanya? Gue bete sama Tristan. Bete kenapa sih, Mel? Nih ya, masa Tristan semalaman teleponan sama Maura 3 jam loh. Gue teleponin, susah banget nggak ngangkat-ngangkat. Terus dia pakai segala ngomong lagi, emang salah ya kalau gue ladenin Maura? Sumpah nggak peka banget sih, gue tuh gemes banget sama Tristan. Kenapa lo ketawa? Lucu, there's something funny? Yes, there's something funny. Lo lah yang lucu. Lagi aneh-aneh aja. Lo sekarang tiba-tiba bete sama Tristan karena dia teleponan sama Maura. Padahal selama ini kalau gue tanyain bilangnya nggak ada hubungan apa-apa sama Tristan. Aneh kan? Lo cemburu karena Tristan ngajarin Maura. Tapi kan nggak ada status, Mel. Udahlah. Jadian aja sama Tristan buruan deh. Ntar diambil Maura lo. Jadian? Maksud lo gue nembak dia duluan gitu? Gak ada ya sejarahnya di kamus gue nembak cowok duluan? Gak. Yakin? Zamannya pangeran dulu aja lo yang nyusor mulu. Udahlah, apa salahnya? Bisa gak sih gak ungkit-ungkit dulu? Itu tuh ya masih kecil, masih childish, masih cinta monyet tau gak? Gak punya malu itu. Jadi sekarang udah gak kecil lagi. Udah dewasa ya, Mel ya? Udah mature. Itu gak jelas tuh. Kalau bukan karena Putri, sudah saya masukin kamu di penjara. Tolong, jangan kecewain Putri lagi. Iya, Om. Sekali lagi saya minta maaf ya, Om. Aku udah maafin kamu kok, Ga. Dan aku yakin kamu ngelakuin semuanya karena kamu juga terpaksa. Tapi, kamu kan gak mungkin balik ke rumah Tante Lisa. Sekarang kamu mau tinggal di mana, Ga? Mungkin aku akan nyari kontrakan rumah. Pakai uang sisa-sisa tabungan aku pas kerja sama Bu Lisa. Terus aku akan resign dari perusahaannya Bu Lisa dan cari kerja di tempat lain pun. Sebenarnya aku kasihan sama Arga. Tapi aku masih trauma sama perbuatan dia juga Lisa. Untuk saat ini aku belum bisa bantu dia. Lo boleh tinggal di bekas rumahnya Pak Regar. Sekarang Pak Regar tinggal sama saya. Jadi rumah itu kosong. Tapi kalau sampai terbukti bahwa saksi-saksi lo adalah saksi palsu dan sampai memberatkan gue di pengadilan, and you will rot in prison. Paham? Walaupun Arga udah jahat ke Pangeran, tapi Pangeran masih mau nawarin tempat tinggal buat dia. Aku jadi merasa malu karena selama ini udah meragukan ketulusan Pangeran. Ternyata Pangeran berarti besar juga ya. Dia masih bisa bersikap baik sama musuhnya. Kalau aku jadi dia, mungkin aku akan lebih senang kalau lihat Arga menderita. Gue juga gak nyangka Pangeran bisa bersikap baik sama Arga setelah apa yang Arga lakuin ke dia. Aku bangga sama kamu, Pangeran. Pengalaman hidup bener-bener udah bikin kamu berubah jadi orang yang lebih bijaksana. Saya sengaja minta Arga untuk tinggal di rumah Pak Regar, Om. Supaya saya bisa mengawasi dia.
Saya juga akan minta bodyguard saya untuk ngawasin Arga 24 hours non-stop. Good idea. Tapi ingat, jangan percaya dia 100%. Terus pantau dia, Pangeran. Kalian emang mudah untuk ditipu. Tapi biar gimana pun, gue tetap makasih sama kalian. Terutama sama lo, Pangeran. Karena lo yang udah ngebebasin gue dari Bu Lisa. Bahkan lo udah ngasih gue tempat tinggal. Dan gue berharap Bu Lisa segera ketangkap dan dijeblosin ke penjara. Kalau gue bebas dari Bu Lisa, gue akan lebih mudah untuk ngancurin lo dengan cara gue sendiri. Saksi-saksi itu nggak beneran kabur. Tadi di depan Om Raymond, gue sengaja telepon nomor yang salah. Supaya seakan-akan gue udah lost kontak sama mereka. Dan mereka nanti akan tetap ngasih kesaksian di pengadilan supaya lo dijeblosin ke penjara, Pangeran. Kalau gue nggak bisa dapetin Putri, lo juga nggak akan bisa dapetin Putri. Tante habisin makanannya ya. Nanti kalau kurang, tinggal pesan lagi. Makasih ya Rizky. Tante Lisa kenapa? Saya malu harus nyusahin kamu kayak gini Rizky. Kalau bukan karena difitnah oleh pangeran, saya nggak akan seperti ini. Mereka benar-benar sudah bikin hidup saya susah. Saya ngerti perasaan Tante. Pangeran itu emang orangnya licik. Gak beda jauh sama bokapnya. Udah pokoknya Tante tenang aja. Saya janji bakal bantu Tante untuk keluar dari semua masalah ini. Saya juga akan bantu Tante untuk bersih nama Tante di depan Om Raymond. Kalau saya kembali ke rumah atau ke apartemen, pasti orang-orangnya pangeran udah berjaga-jaga di sana. Kira-kira kamu ada rumah atau villa yang bisa saya pakai sementara? Kalau masalah itu Tante gak usah pikirin. Saya sudah siapkan villa untuk Tante. Dan lokasinya itu terpencil. Jadi saya jamin gak bakal ada orang yang tahu posisi Tante di mana. Makasih banyak ya Rizky, saya berhutang banyak sekali sama kamu. Nanti kalau semuanya sudah selesai, pasti saya akan ganti ke kamu, ya? Tenang Tante. Tante gak usah pikirin masalah itu. Sekarang kita di kubu yang sama. Sudah sepantasnya kita saling membantu. Tante, saya mau ke toilet sebentar ya. Oh, iya ya. Tante tunggu di sini. Jadi kasus sidang penabrakan Pak Hendarto dilanjutkan? Iya, Bu. Kamu nggak takut itu saksi-saksi palsu kalau memberatkan kamu gimana, Pangeran? Saya percaya, Bu. Yang namanya kebenaran pasti akan terungkap. Iya. Ibu doakan kamu yang terbaik ya. Dan kamu bisa membuktikan kalau saksi-saksi itu palsu. Bahkan kamu juga bebas dari semua tuntutan dan hukuman ini. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Dan Ibu juga salut. Kamu masih bisa terima Arga setelah dia fitnah kamu untuk tinggal di rumah kamu. Saya memang sengaja melakukan itu, Bu. Saya yang minta Arga untuk tinggal di rumah bekas Pak Regar supaya saya bisa lebih gampang mengawasi Arga. Saya juga udah menaruh beberapa CCTV tanpa sepengetahuan dia. Jadi kamu masih nggak percaya sama Arga?
Bukannya begitu Putri. Tapi nggak ada salahnya kan kalau kita berhati-hati. Rizky telepon aku. Halo Ki. Halo Put. Sekarang gue lagi sama Tante Lisa. Dan sekarang kita lagi berada di restoran. Jadi sekarang lo lagi sama Tante Lisa? Di loudspeaker, Put. Ki, lo harus hati-hati. Tante Lisa itu buronan dan dia berbahaya. Lo jangan gampang percaya sama apapun yang dia bilang karena... Put, lo tenang aja, ya. Lo gak usah khawatir. Gue sama sekali gak berpihak sama dia. Gue tahu apa yang sebenarnya terjadi. Gue sengaja bawa Tante Lisa ke sini karena gue mau jebak dia. Gue pura-pura berada di pihak dia. Habis itu, gue mau bawa dia ke kantor polisi. Oke, gue lega dengernya. Tapi tetap aja lo harus hati-hati ya sama Tante Lisa, Ki. Put, sekarang lo kasih tahu Om Reman, Pangeran sama Tante Nawang. Ya, tolong sampein ke Pangeran juga. Bilangin gue nyesel banget udah salah sangka sama dia. Selama ini gue udah dibutakan sama dendam. Dan gue mau berusaha menerima itu semua, Put. Nanti gue sampein. Tapi pasti Pangeran lebih seneng kalau lo bilang semuanya sendiri ke dia. Gue butuh waktu, Put. Tapi nanti begitu gue siap, gue bakal langsung bilang ke dia. Ya, Put. Sekarang Tante Lisa sudah selesai makan. Tolong lo kabarin semuanya untuk siap-siap berangkat ke kantor polisi, ya? Oke. Sudah selesai, Tante. Kamu dengarkan yang Rizky bilang. Saya dengar semuanya kok. Saya berharap setelah ini semua berakhir, hubungan saya sama Rizky akan membaik. Saya juga yakin pasti Papa akan senang banget denger ini. Bu, sebelumnya saya minta maaf, Bu. Saya benar-benar nggak maksud untuk menyinggung Papa di depan Ibu. Saya tahu yang Papa saya udah lakuin itu memang tidak bisa dimaafkan dan udah kelewatan, Bu. Sekali lagi saya minta maaf ya, Bu, atas perbuatan Papa, atas ucapan saya tadi. Saya minta maaf sama Ibu. Nggak apa-apa, Pangeran. Ya, mungkin ini memang saatnya Ibu untuk melupakan masa lalu. Paling enggak, masa lalu itu pembelajaran buat Ibu, buat kita semua. Kita ambil positifnya aja ya. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Oh iya, kapan-kapan Ibu mau nengokin Papa kamu. Ibu mau nengokin Papa kamu. Kamu mau nemenin Ibu nggak? Dengan senang hati, Bu. Kapanpun Ibu mau jenguk Papa, pasti akan saya anterin. Makasih, Pangeran. Gitu dong. Move on dari masa lalu. Ya udah, kita kantor polisi yuk sebelum Rizky datang. Ya.